Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi itu terkait mata kuliah kami yaitu Public Relation. Yang membicarakan tentang konsep dasar public relation. Dan mata kuliah ini kami diampu oleh Ibu Rika Jufriazia Manita MKOM. Nah, materi yang akan kami bahas pada kali ini yaitu tentang bagaimana konsep dasar public relation, bagaimana tujuan dan fungsi public relation atau humas, lalu bagaimana lingkup public relation atau humas, selanjutnya menjelaskan spesialis bidang humas. Oke, pada materi kali ini saya akan membahas beberapa rumusan masalah yang ada pada subbab di pembahasan konsep dasar public relation. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep dasar public relation, kemudian bagaimana tujuan dan fungsi PR sendiri atau humas, lalu bagaimana ruang lingkup PR atau humas, dan bagaimana spesialisasi di bidang humas sendiri. Poin yang pertama itu tentang konsep dasar public relation. Sebelum itu kita harus mengenal apa itu PR sendiri atau public relation. Public relation merupakan seni dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi, dan menasihati para pimpinan organisasi, serta melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani kepentingan organisasi maupun kepentingan publik atau umum. Kemudian jenis yang kedua ada jenis dan kegiatan dari PR sendiri. Kegiatan PR itu merupakan implementasi dari tugas untuk mencapai tujuan humas dan menjalankan fungsi dan perannya secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga itu ada sasaran utama public relation. Jadi sasaran utama dari PR sendiri atau humas itu disebut publik. Nah, publik itu adalah sekelompok orang baik dalam satu wilayah maupun yang tersebar yang mempunyai satu kepentingan atau masalah yang sama dan dia memerlukan penyelesaian. Nah, ada dua macam public relation. Yang pertama ada internal public relation dan ada external public relation. Lalu yang keempat ada media komunikasi internal public relation. Pada media komunikasi internal public relation kita akan membahas itu tentang fungsi media komunikasi internal, jenis-jenis media komunikasi internal, manfaat media komunikasi internal yang efektif, serta tantangan dan implementasi media komunikasi yang efektif. Lalu yang kelima ada media atau alat-alat public relation dan juga apa manfaatnya. Nah, media yang digunakan itu yang pertama ada press release atau siaran pers. Nah, PR sendiri dia juga menggunakan siaran pers. Kemudian yang kedua ada media sosial. PR juga berkontribusi dan juga menggunakan media sosial untuk mempengaruhi opini publik, membangun citra positif, dan bagaimana dia menampilkan citra dari brandnya sendiri. Kemudian yang ketiga ada newsletter, jadi PR juga menggunakan buletin atau buletin berita. Kemudian ada corporate social responsibility dan juga ada media relation, artinya hubungan dengan media lainnya, seperti media-media TV, media surat kabar, radio, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada event atau acara yang juga termasuk dalam media public relation. Kemudian poin selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari PR atau humas. Tujuan humas atau PR sendiri itu terbagi menjadi dua konsep juga. Yang pertama ada tujuan hubungan masyarakat. Tujuan hubungan masyarakat ini tersusun beberapa struktur. Yang pertama dia mulai dari planning, perencanaan, lalu pengorganisasian, lalu mulai pelaksanaan, dan juga ada pengawasan atau monitoring dan evaluasi dari hasil kegiatan PR sendiri. Kemudian fungsi PR sendiri yang pertama dia sebagai fungsi komunikasi dan penyampaian informasi, fungsi membangun dan juga memelihara citra organisasi, fungsi edukasi dan penyuluhan, fungsi advokasi dan fungsi pengelolaan krisis, fungsi pembangunan hubungan, serta fungsi pemasaran dan penjualan, dan juga ada fungsi monitoring dan juga evaluasi. Baik, jadi materi selanjutnya atau subbab selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang subbab materi yaitu ruang lingkup public relation atau humas. Ruang lingkup public relation dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian internal public relation yang memiliki tugas mengenai urusan di dalam satu organisasi atau perusahaan dan pada bagian eksternal public relation yang memiliki tugas berhubungan dengan urusan di luar organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu adanya internal public relation. Internal public relation sendiri adalah bentuk dari PR yang mempengaruhi suatu organisasi atau perusahaan secara langsung.
dalam keberhasilan perusahaan seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi, dan lainnya. Fungsi dari internal public relations sendiri adalah untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem komunikasi internal perusahaan dan kegiatan protokoler untuk membangun serta mengembangkan citra positif di lingkungan internal. Selanjutnya yang kedua adanya external public relation. External public relation sendiri itu bertugas untuk membina hubungan dengan orang-orang di luar lingkungan perusahaan dan juga harus mampu menciptakan citra positif perusahaan. Adapun menurut Catlett dalam bukunya yang mengatakan public eksternal sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama adanya hubungan dengan first atau first relation, yang kedua adanya hubungan dengan media atau media relation, yang ketiga adanya hubungan dengan pelanggan yaitu customer relation, ya, dan selanjutnya adanya hubungan dengan masyarakat atau community relation. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang spesialis bidang humas. Spesialis bidang humas ini yang pertama adanya expressible communication, yang dimana dia menasehati pimpinan perusahaan atau organisasi yang dan memberikan masukan tentang kebijakan menyangkut lembaga atau organisasi atau instansi yang akan diambil oleh pimpinan. Yang kedua adanya problem solving process facilitator. Ini berperan sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. Pada peranan ini, problem solving process facilitator bertugas untuk melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen krisis atau penanganan masalah menyangkut lembaga atau instansi atau organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada communication facilitator, yang dimana tugas humas berperan sebagai fasilitator komunikasi antara perusahaan, organisasi, ataupun dengan publik, baik dengan publik eksternal maupun internal. Istilah umumnya adalah sebagai jembatan komunikasi antara publik dengan perusahaan. Selanjutnya ada technician communication. Petugas humas dianggap sebagai pelaksana teknis komunikasi yang dimana dia melayani layanan di bidang teknis. Baiklah, itulah materi dari saya. Baik teman-teman, jadi itulah penyampaian materi dari kami terkait bagaimana konsep dasar public relation. Semoga apa yang kami sampaikan bisa teman-teman pahami semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.